juga udah kita lihat. Ya. Pertama, U1, spiritual quotient. Buku ini ditujukan, dibutuhkan bagi para profesional. Karena itu kita bicara tentang karakter para profesional. Kalau saya bicara di sini Q1, spiritual quotient itu ya, manifestasi tertinggi atau pengejaman tahap, ekspresi dari spiritual yang sudah terasa dapat pencerahan itu adalah kelihatan dari bagaimana nuraninya, lebih sensitif, lebih peka. Kadang-kadang kalau tidak terlalu peka, lain yang dikehendaki orang banyak sesuai lain yang dengan peraturan, lainnya dikerjakan. Jadi nuraninya sudah beku, nuraninya sudah peka, gitu kan? Kalau yang spiritual terasa dengan baik itu nuraninya lebih peka. Gitu. Untuk mencapai pencerahan spiritual itu di dalam buku saya uraikan dalam 5 poin utama: iman, niat dan ikhlas, rendah hati, percaya dan berkelimpahan. Tentunya di sini tidak ada kesempatan atau tidak cukup waktu untuk membahas satu demi satu. 5 poin ini kita bahas. Tetapi buku ini tidak berbicara khusus tentang iman orang Islam. Jadi saya tidak memperdalam iman tentang Islam. Jadi maksud saya, setiap orang itu harus beriman dengan baik sesuai dengan agama yang diyakininya. Harus menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dan tidak hanya yang KTP, itu maksudnya. Kemudian niat dan ikhlas. Ya, jadi apapun imannya, apapun agamanya, sebagai profesional, dia harus punya niat yang jelas. Dia pergi ke kantor, dia pergi sidang, dia pergi kerja, itu niatnya apa? Dan apa yang dikerjakan itu harus ikhlas, jangan hanya demi uang. Nah, ini kita bahas dalam buku itu ya, dan seterusnya. Rendah hati, gitu kan? Dipercaya, keimanan semuanya. Dibahas dengan banyak lebar dari buku itu karena bukunya sendiri hampir 500 halaman dibahas. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin sharing, mau bertanya atau kasih komentar, kasih pendapat, silakan langsung. Tunggu sesi tanya jawab karena kita ada beberapa orang dan waktu hanya 1 jam, jadi kita seperti bertukar pikiran aja. Ya Pak Abdullah ya, silakan langsung lagi bertanya jawab. Nah, kemudian view yang kedua adalah physical quotient, ya, pencerahan fisik. Khusus untuk physical quotient ini termasuk satu-satunya buku yang menulis 4Q di mana memasukkan physical quotient sebagai Q yang kedua. Kenapa? Dulu orang hanya banyak menulis buku tentang intellectual quotient, IQ, ya. Dulu kan ada IQ, ya. Kemudian berkembang lagi spiritual quotient, kemudian berkembang lagi emotional quotient. Nah, inilah untuk pertama kali dimasukkan physical quotient, karena 3 itu saja tidak harus 4, harus ada pencerahan fisik. Kenapa saya masukkan ada eksekusi, development, realistis, kehormatan, kesehatan, karena menyangkut dengan fisik kita. Secara fisik tubuh kita pencerahannya itu dimanifestasikan oleh disiplin. Misalnya kita punya rencana, punya program, tapi kalau tidak disiplin dalam pelaksanaannya pasti gagal. Termasuk kalau kita lihat contohnya, karena banyak yang suka nonton bola kaki ya, juara Eropa sekarang kan, European League. Itu tim yang paling unggul itu kan tim yang paling disiplin, tim yang paling mengandalkan kerjasama. Disiplin perlu kerjasama. Kita ingat salah satu pemain terbaik MU namanya David Beckham. David Beckham itu pernah ditegur dengan keras, tidak dimainkan beberapa kali oleh pelatihnya Alex Ferguson. Kenapa? Pernah absen, tidak ada latihan, melanggar disiplin. Jadi bintang terbaik pun harus diberi tindakan yang disiplin atau melanggar.
karena hanya itulah yang bisa membuat tim itu unggul, kan? Nah, jadi dalam hal ini perlu ada pencerahan. Development, kita harus selalu memperbaiki diri kita. Tanpa development tidak ada pencerahan fisik dan seterusnya. Ya, realistis, kehormatan dan kesehatan. Nah, ini kehormatan kan poin penting zaman sekarang, ya. Kenapa? Banyak orang yang tidak menjaga kehormatannya, baik dari segi berpakaian, dari segi bertutur kata, ya, dari segi berperilaku, mana-mana kan kurang menjaga kehormatan. Itu bagian dari pencerahan. Di buku kita bahas banyak lebar juga. Kemudian yang ketiga, emotional quotient. Nah, di sini kita lihat emosional itu tidak selamanya negatif. Emosional itu bisa juga kalau dikontrol, dikendalikan dengan baik, diperlukan. Nah, itu dikatakan manifestasi kebaikan diperlihatkan oleh gairah dalam bekerja, gairah dalam timbul, dalam keadaan serba lancar, orang nggak ada gairah. Tapi ketika dalam tekanan-tekanan, dikejar waktu, dikejar target kerja, orang mulai under pressure, stres. Nah, itu harus diatasi. Jangan dihadapi dengan emosi, tapi dengan gairah. Bagaimana masuk ke sini? Empati, harus tetap optimis, berkarakter, pengendalian dan humor. Humor jangan lupa. Jadi jangan terlalu serius kerja, jangan tidak ada humor. Ya kan? Bahkan Rasulullah humornya bagus-bagus. Ingat Pak, kayak saya pernah baca, maaf kalau saya salah, kalau dikoreksi ya teman-teman dari Ibnu Hajar ya. Suatu hari kita lagi makan, berbuka puasa, biasanya pakai kurma sama sahabatnya. Ustaz itu kan belakang nih, kalau dikoreksi kalau salah maaf dari belakang Ustaz. Jadi temannya itu, sahabatnya di sebelah ini humor sama dia punya bergurau. Setiap kurma yang dia makan, biji itu taruhnya di samping biji kurmanya Rasulullah. Kan biji nggak dimakan biji kurma, kalau abadnya taruh juga, kan udah selesai digoyongin teman-temannya. Lihat Rasulullah makan kurma banyaknya minta ampun, kan? Orang cuma 2-3 biji, dia cuma setumpuk bijinya banyak sekali, kan selain ratus gitu kan. Tapi Rasulullah tidak tersinggung, dia tahu dihadapi dengan beliau juga, ya kan? Saya lupa masalah dengan ya. Kalau yang saya makan kurma itu dagingnya saja, teman ini makannya biji-bijinya, makanya kelihatan tuh bijinya, ya kan? Ya, jadi humor itu penting. Optimis sama penting, ya. Ya. Empati ini saya bahas tersendiri dalam buku saya, The Power of Empathy, ada yang bukunya ya. Nah, karena empati ini, silakan Pak, di luar, silakan masuk. Gurunya bukan hanya potong, tapi benar-benar melakukan perusakan dan pemukulan juga terhadap atasan-atasannya. Karena atasannya begitu yang dipukul orang India. Nah, setelah diadakan penelitian, ternyata karena manajemen tidak berempati. Kalau anak buah salah, bukannya dia artinya dikoreksi secara empati, tapi dimarah-marahi, menjatuhkan harga diri. Nah, kalau ngasih perintah, seolah-olah yang disuruh itu benar-benar kuli yang tidak ada harganya, seperti kuda, dibilang seperti kuda. Udah lama dikomplain tidak ada perubahan, akhirnya rontak, hancur, dibakar-bakar, mobil hancur, pabrik hancur, orang-orang hasil baik dipukulin masuk rumah sakit. Nah, pas tahun yang pertama itu kayak salah satu contoh, di pabrik lain banyak terjadi seperti itu, ya, karena atasannya tidak berempati. Nah, empati ini di dalam buku saya jelaskan, ya, bagaimana kita menegur secara empati. Tetapi juga penting bagaimana kita memuji secara empati. Jadi berempati itu tidak hanya ketika orang berbuat salah, ketika orang berbuat yang baik pun harus diberi empati.
supaya dia terkesan, oh ya, kalau saya berbuat baik, saya diperhatikan. Tidak hanya ketika berbuat salah, saya dimarahi. Itu dibahas panjang lebar dalam buku saya yang tebalnya kira-kira 350 halaman. Masuk di sana dibahas banyak tentang feedback 4 kali. Empati itu intinya adalah kemampuan kita memberi feedback. Contoh, ada seorang manajer junior lah misalnya di pabrik punya anak buah 100 orang, ya. Kadang-kadang manajer itu punya 300-400, kalau pabrik yang karyawan 10.000 kan. Taruh ada waktu itu 100 orang. Kemudian ada seorang karyawati perempuan muda yang baru punya bayi 3-4 bulan, 4 bulan masih minum susu. Nah, si karyawati ini datang ke manajer junior ini sambil bersedih. Biasalah perempuan kalau sudah cerita-cerita sambil nangis, nangis kena air mata. Apa yang disedihkannya? Anaknya sudah seminggu tidak minum susu karena tidak punya uang beli susu. Ini jadi sekarang mencret, tidak punya uang bawa ke dokter. Suaminya sudah beberapa bulan ini di PHK karena terjadi pengurangan karyawan, perusahaannya hampir bangkrut. Suaminya belum dapat kerja, dia kerja karena gajinya UMK, upah minimum. Nah, jadi ini udah lewat pertengahan bulan, tidak ada uang lagi. Anak sakit, tidak ada uang, beli susu, beli uang, nangis, ngeluh. Ya. Nah, si junior manager tadi, kalau perempuan kan begitu juga, dengarnya orang nangis ikut nangis juga, ya Bu ya, karena anak buahnya mengeluh dengan menangis, dia pun ikut menangis. Apa yang dikatakannya? Ya udahlah Bu, sabarlah, jangan banyak nangis, mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya, sabar Bu ya, jangan nangis ya. Begitu kan? Alamiah, normal, nature, reaksi dari orang kan begitu. Kita kalau lihat ke tempat gini-gini, ya udah sabarlah, mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya. Kalau dalam prinsip empati yang saya tulis di buku ini, itu tidak boleh begitu. Ibu jangan menangis, sabar Bu, nanti mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Tidak boleh. Kalau dia menangis karena sedih dan alasannya jelas, anaknya sakit, jangan dilarang nangis. Jangan nangis, jangan terlalu sedih, sabar. Nanti kita bikin jalan keluarnya. Biarkan dia menangis, mengeluarkan. Karena air mata itu bagus untuk menetralisir emosi kita. Mata itu bagus. Kedua, menunjukkan bahwa kita hanya bersimpati. Nah, empati beda dengan simpati. Kalau lihat orang bersedih, kita ikut sedih, orang menangis, kita pun dengan air mata, berarti kita bersimpati. Gimana bedanya simpati dengan empati? Simpati itu mengandalkan perasaan. Jadi kalau ada orang datang ke kita curhat, yang naik ke permukaan itu adalah perasaan kita. Sedangkan empati di dalam buku saya katakan harus balance, berimbang. Tidak boleh perasaan lebih tinggi dari logika. Gitu. Tidak boleh. Jadi kita tidak perlu itu menangis. Logika kita mengatakan ibu ini sedih, dia menangis. Katakan, Ibu, saya mengerti ibu menangis karena anak ibu sakit. Atau saya maklum ibu menangis karena tidak punya susu untuk anak. Itu menunjukkan bahwa kita tidak melarang dia menangis, tapi kita memaklumi. Nah, karena kita memaklumi, kita akan berusaha. Kalau kita memaklumi, memahami, kita berusaha. Mari kita bikin jalan keluarnya. Nah, itu. Jangan dia menangis. Ibu, saya maklum kenapa ibu menangis, karena anak sakit. Mari kita bikin jalan keluarnya. Dari penelitian psikolog, kalau kita mengatakan itu kepada orang yang bersedih, sedihnya berkurang. Karena apa? Dia merasa sudah punya teman yang mau mengerti. Saya mengerti kenapa ibu sedih dan melarang. Kalau ibu jangan nangis, jangan malah dia mungkin saya sedih kalau dia nangis. Orangnya belum mengerti malah ini. Ya.
Sama ketika orang marah